Namun, selalu ada siswa yang akan mencoba mengubah seragam untuk individualitas. Rok bisa digulung, celana bisa dijatuhkan di bawah pinggang, dan pesan yang tidak pantas pada baju dalamnya yang masih dibaca melalui kemeja berkancing yang dikeluarkan. Singkatnya, tidak ada jaminan bahwa siswa yang mengenakan seragam sekolah akan selalu memenuhi standar dress code. Hal tersebut dapat menghabiskan 60 hingga 90 menit untuk pelanggaran aturan berpakaian. Juga, kekhawatiran lain telah dikemukakan oleh David L. Brunsma, seorang profesor sosiologi di University of Missouri, Columbia. Dia menganalisis data dari sekolah-sekolah secara nasional dan menerbitkan penelitian dengan rekan penulisnya, yaitu Carrie Ann Rockemore, yang menyimpulkan bahwa siswa sekolah umum kelas 10 yang mengenakan seragam tidak lebih baik daripada mereka yang tidak hadir, berperilaku buruk, ataupun menggunakan narkoba. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih tersisa 10 detik. Apakah sudah cukup? Dicukupkan. Baik, untuk pendapat selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembicara dari tim oposisi. Ya, persilakan kepada tim oposisi untuk berargumen. Waktu 1 menit 30 detik. Silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Menurut saya tidak juga penggunaan seragam di Indonesia mengganggu kebebasan siswa. Menurut saya tidak juga. Saya punya opini sendiri. Satu, membentuk rasa persatuan. Dengan menggunakan seragam tentunya akan membuat siswa akan membawa identitas sekolah mereka. Jadi, kalau mereka bertemu dengan alumni atau orang yang menggunakan seragam tersebut, akan terbentuk rasa persatuan kalau mereka berasal dari kelompok yang sama atau sekolah yang sama. Dua, meningkatkan kedisiplinan diri. Membentuk sikap yang disiplin itu memang sangat sulit. Namun, kamu bisa memulai dari penggunaan seragam. Pastinya dengan patuh menggunakan hal-hal yang wajib dipakai, seperti kemeja, rok atau celana, dasi, dan ikat pinggang. Kamu akan terlihat disiplin kalau seragam yang kamu gunakan itu lengkap sesuai aturan. Waktu Anda masih tersisa 19 detik. Apakah sudah cukup? Cukupkan saja. Baik, selanjutnya kita akan masuk ke kesempatan pendapat dari masing-masing tim kelompok pro dan kontra. Untuk waktunya itu ada sekitar 2 menit. Dimulai dari tim afirmasi. Untuk waktunya saya serahkan kepada tim keeper. Silakan. Baik, untuk pembicara 2 dari afirmasi, waktu dimulai ketika pembicara berbicara. Baik, ada salah satu contoh dari seorang siswi wanita di salah satu terkenal di Jakarta yang bercerita tentang dirinya yang tidak nyaman menggunakan seragam terutama pada rok. Sebagai seorang siswi, seragam rok panjang adalah hal yang paling siswi tersebut benci. Yang paling bikin dia kesal adalah siswi yang roknya sedikit di atas mata kaki, maka jahitan roknya akan dipotong, sehingga roknya akan panjang kembali di esokan harinya dan harus membeli. Tentu ini merugikan siswa. Sangat disayangkan karena beberapa siswa yang berasal dari sekolah berbeda pun malah mengalami hal yang sama. Itu kenapa fungsi seragam di mata murid justru tidak ada. Mengurangi kesenjangan hanya terasa seperti jualan. Lebih baik pakai baju bebas yang sudah jelas lebih nyaman. Itu yang siswa tersebut pikirkan sebelum membaca jawaban dari para orang tua di pertanyaan tentang penggunaan seragam. Menurut saya dan menurut siswi tersebut, banyak yang tidak setuju dan membahas tentang kesenjangan sosial yang jujur. Itu tidak berdampak sama sekali dengan yang merasa sebagai siswa. Bisa dibilang kesenjangan sosial itu tidak ada pengaruhnya dengan seragam digunakan atau tidak, kesenjangan sosial akan tetap ada dan terlihat. Selain itu, banyak juga yang membahas tentang masalah finansial, seperti kesulitan ketika harus membeli baju yang berbeda untuk digunakan tiap harinya. Banyak jawaban yang membuat saya berpikir bahwa ada masalah yang lebih besar daripada keluhan saya tentang rok yang dipotong. Tapi tetap saja, pendapat siswi tersebut tentang rok masih kuat. Dia rasa rok panjang tidak penting, lebih baik diganti rok pendek selutut dan tidak menggunakan seragam agar lebih nyaman. Dengan memakai seragam, tidak peduli latar belakang ekonomi murid, seperti apa murid-murid menggunakan pakaian yang sama ke sekolah itu mengesankan. Kalau di Indonesia tidak menerapkan seragam, bisa saja ada yang datang ke sekolah dengan baju branded, sementara ada juga yang datang dengan kaos harga puluhan ribu yang dijual di pinggir jalan. Tapi itu tidak masalah jika dibiasakan dari awal. Menurut F. Wawan Setiadi, seorang Jesuit dan alumnus
STF Drikarya yang pernah bekerja sebagai pendidik di De Brito dalam bukunya Menjadi Manusia Bebas, melihat semua siswa berseragam rapi mungkin terasa lebih mudah dan menyenangkan daripada membiarkan anak didik memilih sendiri pakaian yang hendak mereka kenakan saat bersekolah. Sependapat dengan argumen Wawan, ketika kita dipaksa untuk memakai seragam, tidak ada hal yang dipertanggungjawabkan melalui seragam tersebut. Selain itu, menggunakan seragam menciptakan kedisiplinan. Menurut saya, kedisiplinan juga tidak terjamin karena tetap saja pernah muncul tren seperti rok dan celana seragam ketat yang mengartikan bahwa siswa-siswa tidak nyaman dengan aturan menggunakan seragam. Karena sekolah itu yang penting adalah ilmunya dan prestasi, tidak ditentukan dari seragam. Terima kasih. Baik, waktu Anda masih tersisa 4 detik. Apa sudah cukup? Sudah cukup. Baik. Selanjutnya akan dilanjut dengan pembicara 1 dari tim oposisi. Baik. Untuk pembicara 1 dari tim oposisi, waktu Anda berbicara, pembicara 2 dari tim oposisi, waktu Anda dimulai ketika pembicara berbicara. Waktu pembicara tersisa 1 menit 4 detik. Apakah sudah cukup? Baik, selanjutnya kita akan ke pembicara 3 dari tim afirmasi. Waktunya sekitar 2 menit. Waktu akan dipersilakan. Timekeeper. Baik, untuk pembicara 3 dari tim afirmasi, waktu Anda berbicara dimulai ketika pembicara berbicara. Baik, terima kasih. Saya cukup tertarik dengan pernyataan dari tim oposisi di mana ia mengatakan jika pemakaian seragam dapat memupuk rasa persatuan. Sejak dahulu kita memang sudah dibiasakan untuk memakai seragam. Hingga sekarang pun aturan tersebut masih ada. Dan sebenarnya tidak ada yang salah dengannya. Bahkan alasan sekolah menerapkan aturan tersebut baik, di mana sekolah menginginkan untuk tidak ada perbedaan di antara kita. Tapi menurut saya, hal tersebut tidak bisa dijadikan alasan, sebab perbedaan memang sudah ada sebelum negara kita berdiri, dan bahkan negara kita berdiri dari perbedaan tersebut. Oleh karena itu, aturan pemakaian seragam cukup bertolak belakang dengan pendidikan kita, sebab pendidikan kita ialah proses pembebasan, bukannya penyeragaman. Dan kita tahu bahwa negara kita terdiri dari berbagai macam suku, bangsa, agama, serta bahasa. Dan bukan hanya itu saja, tapi cara berpikir serta tingkah laku pun berbeda. Dan dengan adanya aturan pemakaian seragam, anak-anak menganggap bahwa menjadi berbeda bukanlah hal yang baik, sehingga anak-anak dituntut untuk menjadi selalu sama. Sehingga toleransi di masyarakat pun menurun. Hal ini terjadi kepada siswi SMA Negeri 1 Seragen di Jawa Tengah, di mana ia mengalami bullying dari kakak kelasnya lantaran tidak berhijab, dan hingga ia pun akhirnya keluar dari sekolah. Nah, artinya dari kejadian tersebut kita tahu bahwa menghilangkan perbedaan dengan pemakaian seragam bukanlah jawaban untuk masalah toleransi tersebut. Tapi sekolah seharusnya mengajarkan kita untuk menerima perbedaan tersebut, bukannya menghilangkannya dengan aturan pemakaian seragam. Terima kasih.
Waktu pembicara tersisa 45 detik. Apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, terima kasih. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembicara ketiga dari kelompok oposisi. Waktunya sekitar 2 menit. Waktu akan diserahkan pada timekeeper, silakan. Baik, untuk pembicara 3 dari tim oposisi, waktu Anda berbicara dimulai ketika pembicara berbicara. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Setelah Indonesia berhasil mendapatkan kemerdekaannya dari para penjajah dan Jepang angkat kaki dari tanah air, budaya berseragam sekolah ini masih terus diterapkan hingga sekarang. Karena sudah menjadi kebiasaan, akhirnya pada pemerintahan Presiden Soeharto tahun 1982, turunlah surat keputusan yang dikeluarkan oleh Ditjen Pendidikan Dasar dan Menengah yang berisi tentang penggunaan seragam sekolah bagi para siswa, tepatnya pada 17 Maret 1982. Surat keterangan tersebut bukan hanya berisi tentang penyeragaman pakaian sekolah, tetapi juga mengatur corak warna yang berlaku bagi tiap tingkatan sekolah di Indonesia, sebagaimana yang dikenakan para pelajar sekolah Indonesia saat ini. Konon, aturan penggunaan seragam sekolah ini sesungguhnya juga dibuat untuk menutupi kesenjangan sosial antar siswa. Penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam hem putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Interupsi. Ya, silakan. Interupsi. Ini ada waktunya atau gimana ini? Ada waktunya. Ada waktunya itu sekitar 40 detik. Dan kesempatan interupsi itu 2 kali. Silakan untuk interupsi. Jadi dalam bersekolah itu harusnya kita bukan disamarkan dengan, karena kebedaan sudah ada, kita bukannya disamarkan dengan sekolah, harusnya kita sudah diperkenalkan dari awal. Karena tadi Dov tadi, walaupun ada seragam, jadi terkelihatan gitu. Jadi dari seragam itu ada yang seragamnya ada yang kegedean, ada yang kuning, dan ada yang baru gitu. Kayak yang beli tiap hari, atau emang dia beli tiap hari. Jadi tanpa yang kayak Nora membuli bagaimana mereka punya uang yang banyak, mereka tetap bisa mengekspresikan bagaimana mereka kaya gitu. Jadi seperti itu aja. Waktu Anda tersisa 16 detik. Apa masih ada yang ditambahkan? Lagi. Jadi jadi masih bisa kelihatan gitu. Jadi kalau pakai seragam pun masih bisa kelihatan. Ada yang tasnya bagus, ada yang tasnya nggak bagus. Ada yang dia makan di kantinnya gimana, ada yang pakai lauk, ada yang bekal. Jadi intinya ya tetap bisa kelihatan kalau walaupun Waktu habis. pakai seragam juga. Ya. Ya, terima kasih. Dikembalikan lagi kepada tim oposisi untuk menjawab atau melanjutkan argumen. Ya. Oh, saya boleh mau menjawab dari Raffi? Menambahkan atau menginterupsi? Menambahkan lah. Gimana boleh? Maaf Dov, kamu tim pro, kamu interupsi atau nambahin? Mau interupsi, maksudnya interupsi. Sorry, iya. maaf. Iya, silakan. Kan Waktunya kata 40 detik, bentar. Waktunya 40 detik dimulai dari sekarang. Kan kata Raffi kan katanya kalau misalnya pemakaian seragam itu kan bukan menghilangkan, tapi mengurangi kesenjangan sosial. Tapi kan kalau misalnya pemakaian seragam itu kan artinya kita harus beli kan. Ngerti nggak? Harus beli seragam itu. Artinya kan semua orang mau kaya mau miskin, dia harus beli gitu seragam itu. Tapi kan nggak bisa gitu selalu sama gitu. Jadi menurut saya dengan kita tidak memakai seragam, kita bisa lebih apa ya? Lebih terbuka gitu. Jadi nggak ada namanya orang kita ngebully, wah kamu pakainya jelek. Jadi kita harus apa ya?
langsung dikasih tahu aja gitu. Kalau misalnya ada perbedaan antara si kaya dan si miskin, sehingga dengan itu anak-anak bisa apa ya? Makanya aku bilang dari awal Waktunya habis. sekolah. Oke. Baik, dari tim oposisi ada yang ingin menanggapi atau lanjut berpendapat yang tadi pembicara ketiga? Baik, akan saya lanjutkan. Baik, lanjutkan. Penentuan warna pada seragam sekolah pun bukan tanpa arti. Bagi siswa SD, seragam hem putih dengan bawahan merah melambangkan energi dan keberanian bagi siswa untuk belajar. Sementara untuk corak warna biru pada seragam SMP melambangkan komunikasi dan percaya diri karena pada masa-masa ini siswa SMP sedang dalam masa pengembangan kepercayaan diri. Dan corak warna abu pada seragam SMA menunjukkan kedewasaan dan ketenangan. Cukup. Waktu pembicara tersisa 55 detik, apakah sudah cukup? Sudah cukup. Baik, sekarang akan dilanjutkan ke pembicara 4 dari tim kontra. Dari tim kontra, dari tim afirmasi, waktu sekitar 2 menit. Untuk waktu Mohon maaf. Ya. Mohon maaf, untuk pembicara 4, itu semua waktunya 2 menit 30 detik. Tolong tolong disetting lagi ya. Jadi untuk yang pembicara 1 hanya 1 menit 30 detik, dan closing statement, serta yang lainnya itu 2 menit 30 detik. Maka dilanjut. Ya, terima kasih Nurul. Untuk pembicara keempat dari tim. Baik, untuk pembicara 4 dari tim afirmasi, waktu Anda berbicara dimulai ketika pembicara berbicara. Kecenderungan seragam dipakai menjadi selingan bisnis bagi guru oknum tertentu. Jadi ada pada suatu ketika suatu siswa lupa membawa atribut sekolah, biasanya hukumannya adalah beri kooperasi dan beli hal itu. Hal kooperasi yang tadi, atribut yang lupa. Dan pada akhirnya uang jajan dia masuk ke kas sekolah. Dan apakah itu suatu cara mengajar yang baik? Tentu saja tidak. Lalu ada juga yang mewajibkan untuk membeli seragam sekolahnya itu di sekolah, tidak boleh tempat lain. Lalu ada tadi mengatakan bahwa bisa menjadi disiplin. Orang luar, mereka tidak menggunakan seragam sekolah, mereka bisa disiplin. Jadi seragam sekolah itu bukan penentu awal disiplin. Malah remaja, semakin mereka ditekan untuk menggunakan seragam, semakin mereka berontak. Baju nggak dimasukin, sabuknya nggak ada, sepatunya bebas. Dan juga ada dari, contohnya di Indonesia misalnya, SMA swasta di Yogyakarta, SMA Kolase de Brito, mereka tidak mewajibkan seragam. Tapi mereka bisa tuh hidup manfaatnya, dia bertanggung jawab, mereka bisa disiplin, mereka tepat waktu. Jadi tidak ada korelasi antara kebanggaan dan seragam identitas. Identitas itu dari apa yang kita lakukan dan apa yang kita kumpulkan dari seluruh keputusan kita. Bukan dari badge dan juga dari apa yang kita tempel di pakaian kita. Kerapian yang ditimbulkan dari seragam itu adalah suatu kerapian yang semu. Kerapian karena adanya keterpaksaan. Pada praktiknya, seorang berada dalam bangku kuliah atau kerja, mereka nggak pakai seragam lagi. Seseorang sudah dididik menggunakan seragam, kerapian nyata. Bisa berapi bukan karena terpaksa. Tentu akan berbeda. Itu kendali setiap siswa tidak relevan dengan seragam. Seragam itu masalah apa yang kita gunakan, bukan apa yang kita lakukan. Liar atau tidak, memilih atau menggunakan pelanggaran atau tidak, bukan dari seragam. Jadi disiplin itu bukan tentang seragam, apa yang kita pakai, tapi tentang apa yang kita tindakan, kita yang perbuat, apa yang aktivitas kita. Jadi kalau misalkan seragam itu sama dengan disiplin, maka seragam itu seperti, disiplin itu seperti, terlihat seperti kata benda, padahal harusnya disiplin itu adalah kata kerja. Sekian, terima kasih. Waktu pembicara tersisa 39 detik, apakah sudah cukup? Cukup. Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan pembicara keempat dari tim oposisi. Untuk waktu diserahkan pada timekeeper. Baik, untuk pembicara 4 dari tim oposisi, waktu Anda berbicara dimulai ketika pembicara berbicara. Baik, terima kasih. Saya tidak setuju. Kenapa? Karena jika diganti baju bebas akan timbul kesenjangan cara berpakaian orang kaya dengan anak yang kurang mampu. Kita to the point saja. Yang pertama,
adalah seperti yang sudah disampaikan rekan saya tadi, adanya penggunaan seragam dapat meminimalisir kesenjangan sosial antar murid yang akan semakin terlihat. Contohnya bayangkan saja dengan gadget yang saat ini murid miliki sudah lebih canggih dibanding guru dan teman sebayanya. Dari situ saja sudah terlihat strata sosialnya, apalagi jika diperbolehkan menggunakan baju bebas. Yang kedua, seragam membuat pengeluaran orang tua terhadap anak tidak membengkak. Untuk ukuran sekolah negeri, hampir seluruh seragamnya memiliki warna yang sama. Bayangkan jika dalam satu keluarga terdapat kakak adik yang bersekolah di tempat yang sama, yang mana si adik dapat menggunakan kembali seragam si kakak setelah lulus, hanya sekedar ganti tag nama saja. Yang ketiga, meminimalisir cucian berlebih. Saya sendiri melihat dari sudut pandang ibu atau pembantu rumah tangga, jika setiap hari murid selalu berganti pakaian, itu membuat cucian setiap harinya semakin menumpuk dan bertambah. Jika si murid enggan mengganti bajunya yang sering ia pakai selama bersekolah, maka besar kemungkinan akan diledeki teman-temannya bahwa bajunya tidak dicuci. Penggunaan seragam dapat meminimalisir hal tersebut. Jadi bagaimana jika seragam di Indonesia dibebaskan seragamnya seperti di Amerika? Yang ada bukannya sibuk belajar, tetapi malah sibuk memikirkan apa yang dikenakan ketika sekolah. Oleh karena itu, saya berkesimpulan bahwa ide menghapus seragam sekolah dengan baju yang bebas dan sopan tidak saya setujui. Sekian, terima kasih. Waktu pembicara tersisa 46 detik, apakah sudah cukup? Mau saya tambahin lagi? Baik, silakan. Terkait dengan agar diajarkan untuk menghargai keberagaman, kami tidak menyalahkan hal itu, hanya saja pasti akan ada siswa yang tidak menghargai keberagaman ini dan pada ujungnya juga akan melakukan seperti pembulian. Terima kasih. Waktu pembicara tersisa 27 detik, apakah sudah cukup? Sudah cukup, terima kasih. Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan pembicara keempat dari tim. Selanjutnya akan dibacakan, selanjutnya pendapat diserahkan pada tim oposisi. Afirmasi. Afirmasi. Oh ya. Selanjutnya akan dibacakan pendapat pribadi dari tim afirmasi. Baca keempat. Untuk waktu diserahkan pada timekeeper. Tunggu, ini closing statement ya? Oke. Maaf. Penyampaian tanggapan telah selesai. Selanjutnya akan dilanjut dengan closing statement. Waktu sekitar 1 menit 30 detik. Akan dimulai dari tim afirmasi. Waktu akan diserahkan kepada timekeeper. Baik, untuk pembicara closement dari tim afirmasi, waktu Anda berbicara dimulai ketika pembicara berbicara. Perlu ditegaskan pada negara-negara tertentu, kewajiban mengenakan seragam telah menjadi bagian dari tata tertib sekolah dan dilaksanakan secara ketat, mulai dari ketentuan bentuk, bahan, atribut, sampai cara pembeliannya. Penerapan disiplin berseragam sangat ketat, kerap kali memakan dalam kekerasan psikologis sampai dengan tindakan kekerasan hukuman fisik. Kami yang tidak setuju berargumentasi bahwa pendidikan sebagai proses pembebasan dan keberagaman, bukan penyeragaman, apalagi dengan kecenderungan menjadikan seragam sekolah sebagai ritual tahunan selingan bisnis, oknum tertentu yang melihatnya sebagai sebuah peluang ekonomi. Unit-unit pendidikan di luar negeri menerapkan aturan seragam bebas. Jadi kita bisa menggunakannya dan Indonesia sudah berlaku seperti itu, yaitu aturan 3 SKB. Lalu banyak yang tidak setuju dan membahas tentang kesenjangan sosial yang sejujurnya saya dan kebanyakan murid tidak merasakan dampaknya. Saya bisa mengatakan kalau seragam tidak mempengaruhi kesenjangan sosial. Pendidikan tanpa seragam memang hal yang tidak mudah. Dalam hal berseragam, siswa-siswa di Indonesia tidak tahu nilai-nilai yang melatar belakangi aturan tersebut. Saya yakin mereka hanya sebatas mengerti untuk mencegah kesenjangan sosial. Seragam selalu menjadi perkontra. Saya, dengan pengalaman, pengamatan, dan pemahaman saya, tidak melihat adanya manfaat penyeragaman dalam berpakaian dalam instansi pendidikan. Kesenjangan sosial bukan timbul akibat tanpa penyeragaman, tapi karena apa yang dilakukan dan pilihan apa yang diputuskan. Terima kasih.
Baik, selanjutnya akan dilanjut dengan closing statement dari tim oposisi. Untuk waktu diserahkan pada timekeeper. Baik, untuk pembicara closement dari tim oposisi, waktu Anda berbicara dimulai ketika pembicara berbicara. Baik, terima kasih. Seragam sekolah tetap penting untuk kebaikan siswa. Seragam sekolah akan memberikan beberapa kelebihan untuk mereka ketika belajar di sekolah. Pertama, seragam sekolah dapat membuat siswa fokus pada pendidikan mereka, tidak pada pakaian mereka. Siswa tidak akan memikirkan warna pakaian dan gaya pakaian atau merek pakaian jika mereka mengenakan seragam sekolah yang sama. Kedua, seragam sekolah dapat meningkatkan tingkat kehadiran dan kedisiplinan. Ketiga, penggunaan seragam juga menjadi fungsi untuk membedakan tingkat pendidikan yang sedang ditempuh. Misalnya, jika anak SMA akan menggunakan seragam putih abu. Jika anak SMP, maka akan menggunakan seragam putih biru. Dan jika anak SD, maka akan menggunakan seragam merah putih. Terakhir, seragam sekolah adalah simbol bahwa setiap siswa adalah setara dalam mendapatkan pendidikan yang sama. Seragam sekolah tidak akan membedakan apakah siswa itu kaya atau tidak, dan kelas ekonomi atau kelas sosial siswa. Sekian, terima kasih. Waktu pembicara tersisa 17 detik, apakah sudah cukup? Dicukupkan. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim kepada Ibu Siti Khadijah, para peserta debat, dan teman-teman yang saya hormati. Debat telah berakhir.